Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar? Baik. Nah, di sini Ibu ada jargon untuk semangat pagi kita hari ini. Apabila Ibu bilang selamat pagi semua, jawabnya pagi, pagi, pagi. Bisa ya? Mari kita coba. Selamat pagi semua. Baik, sangat semangat pada pagi hari ini ya. Nah, tentunya kita harus semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita kita di masa yang akan depan, di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai organ pernapasan pada manusia dan juga cara melindunginya. Sebelum mulai, apakah anak-anak semua sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Siap ya? Nah, sebelum itu Ibu akan absen terlebih dahulu. Ana hadir. Ani hadir. Bobby hadir. Dita izin. Kenapa izin? Oh, ada keperluan. Dedi hadir. Febri hadir. Nah, pada pagi hari ini Dita tidak hadir karena ada keperluan. Baik, semoga keperluannya telah cepat selesai. Nah, selanjutnya seperti yang Ibu bilang, kita akan belajar mengenai organ pernapasan manusia dan juga cara melindunginya. Nah, sebelum itu apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu bernapas dan cara melindunginya? Benar sekali. Bernapas merupakan salah satu ciri dan aktivitas makhluk hidup. Bernapas juga berarti proses pengambilan O2 untuk oksidasi biologi, pengeluaran H2O dan CO2, dan pembentukan energi yang terjadi di dalam sel. Nah, pernapasan ini juga terbagi menjadi dua macam, yaitu pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Lalu, cara menjaga organ pernapasan tersebut, ada banyak cara yang dapat kita lakukan, seperti kita memakai masker saat ingin keluar dan menghindari asap, menghindari polusi, kita dapat menggunakan masker. Nah, udara bersih sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, terutama bagi organ pernapasan. Hidung adalah saluran pernapasan pertama pada manusia. Walaupun hidung sudah memiliki bulu dan juga lender yang mampu menyaring udara yang akan masuk, tetapi masker juga sangat disarankan agar udara yang masuk yang kita hirup itu bersih dan terbebas dari kuman. Oleh karena itu kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak terjadinya polusi udara, terjadinya penyakit yang dapat menyebabkan terinfeksinya pernapasan kita. Nah, untuk memahami lebih lanjut organ pernapasan manusia dan juga cara menjaga organ pernapasan manusia tersebut, kita akan melakukan praktek dan juga eksperimen sederhana membuat produk sederhana berupa organ pernapasan manusia dan juga alat untuk menjaga organ pernapasan tersebut. Cara membuat alat sederhana organ pernapasan manusia. Adapun alat dan bahan yang dapat kita gunakan untuk membuatnya yaitu satu buah botol bekas, lem, double tip, 3 buah sedotan yang berukuran berdiameter besar, gunting, paku, 3 buah balon, dan karet gelang. Adapun tahap pertama yang dapat kita lakukan yaitu botol bekas kita potong menjadi 2 bagian seperti ini. Kebetulan di sini saya sudah memotongnya seperti yang ini.
Nah, lalu tutup botol, kita lubangi bagian tengahnya sesuai dengan sedotan yang akan kita masukkan di dalamnya. Nah, di sini saya ada contoh yang sudah saya lubangi bagian tengahnya seperti ini. Ini sesuai dengan sedotan yang akan kita masukkan di dalamnya. Jangan terlalu besar untuk melubanginya. Selanjutnya yaitu sedotan yang tadi berdiameter besar, kita potong bagi menjadi 2, seperti ini. Nah, lalu kita dapat meratakan, membuat seperti garis yang ini. Kita seperti ini dan diratakan sama panjangnya. Seperti ini kita buat. Nah, lalu ambil sedotan satunya lagi. Kita akan membuat diafragma seperti ini dan gini. Nah, di bagian sini kita dapat menggunakan lem agar merekat dengan sempurna. Kita tekan seperti ini. Berbentuk huruf V. Nah, di sini kita dapat menggunakan lem untuk merekatkannya dengan sempurna. Lem bagian yang ini, pastikan tidak ada lubang agar dia berfungsi dengan sempurna. Di sini saya sudah menyiapkan yang sudah saya lem dengan sempurna seperti ini, berbentuk huruf Y seperti ini. Pastikan di bagian sini tidak ada lubang sedikit pun agar dia dapat berfungsi dengan sempurna. Selanjutnya, kita ke balon. Balon kita masukkan di bagian ujung sini. Di bagian ujung. Lalu kita ikat menggunakan karet gelang dengan sempurna seperti yang saya lakukan. Ikat dengan kuat seperti ini. Bagian sisi satunya kita lakukan dengan hal yang sama. Kita masukkan balon, lalu kita ikat menggunakan karet gelang. Sama seperti awal, lakukan dengan sempurna dan ikat dengan kuat. Seperti ini. Ketika sudah diikat, lalu kita masukkan di dalam botol yang ini. Seperti yang saya lakukan. Tarik dan tutup botol yang sudah kita lubangi tadi, dimasukkan di atas ini. Seperti ini. Masukkan. Nah, sampai dia bisa diputar. Seperti ini. Lalu balon satu lagi kita gunting bagian bawahnya, dan ini kebetulan sudah saya gunting. Mengguntingnya hanya bagian sedikit, bagian bawah seperti ini, bukan bagian atas. Bagian bawah kita gunting sedikit saja, jangan terlalu besar dan lebar. Nah, untuk bagian atas kita ikat seperti ini.
dengan kuat agar dia tidak terlepas. Ikat dengan kuat. Jadi seperti ini. Nah, lalu yang bagian bawah kita buka dan masukkan ke lubang yang di botol ini. Seperti ini. Nah, seperti inilah gambar yang sudah kita masukkan balon di bawahnya. Di bagian bawah, kita dapat menggunakan double tip ataupun dapat menggunakan selotip yang bagi tidak ada double tip. Nah, kita rekatkan seperti ini. Ini berfungsi agar balon tidak lepas dari badan botol. Kita gunting. Rekatkan dengan sempurna. Seperti ini. Lalu cara kerja organ pernafasan manusia ini seperti ini. Perhatikan balon yang ada di dalam botol. Dia kembang kempis. Nah, ini kita ibaratkan lubang di atas, kita ibaratkan sebagai hidung. Lalu yang panjang, ini kita ibaratkan sebagai tenggorokan. Lalu cabang dua yang di dalam itu berupa bronkus. Balon dua buah di dalam itu ibaratkan sebagai paru-paru kita. Dan yang di bagian bawah, balon bagian bawah, itu diafragma atau pembatas antara rongga perut dan rongga dada. Nah, jadi ketika kita menarik nafas, maka paru-paru kita akan berkembang. Dan ketika kita membuang nafas, maka dia akan ikut membuang. Perhatikan dengan seksama di dalam botol, ketika kita tarik, dia akan berkembang. Ketika kita seperti ini, dia akan mengempes. Nah, inilah alat sederhana sebagai alat pernafasan manusia. Nah, itulah eksperimen dan juga percobaan yang telah kita lakukan untuk lebih mengetahui dan memahami organ pernapasan manusia dan juga cara melindunginya. Nah, maka selesailah sudah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tetapi Ibu akan mengajak kalian semua untuk menyampaikan kesimpulan bersama. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah benar. Kesimpulan yang dapat kita ambil daripada pembelajaran pagi hari ini adalah bernapas itu merupakan salah satu ciri dan aktivitas pada makhluk hidup. Nah, bernapas juga seperti yang Ibu bilang pada awal tadi bahwa proses pengambilan O2 dan oksidasi biologi, pengeluaran H2O dan CO2, dan pembentukan energi yang terjadi di dalam sel. Nah, pernapasan ini juga terbagi menjadi dua bagian, yaitu pernapasan perut dan juga pernapasan dada. Dan juga perlu kita ketahui bahwa udara bersih sangat dibutuhkan oleh tubuh kita dan juga bagian organ pernapasan tentunya. Dan hidung kita merupakan saluran pernapasan pertama bagi manusia. Walaupun di dalam hidung kita sudah memiliki bulu yang dapat menyaring udara yang masuk, namun
Alangkah baiknya ketika kita menjaganya dengan menggunakan masker agar tidak terpapar dan tidak terkena virus yang dapat menghambat pernapasan kita. Memakai masker adalah salah satu cara yang sangat familiar di lingkungan masyarakat kita ini. Mulai dari anak-anak, dewasa, remaja, bahkan yang sudah lansia. Nah, itulah materi yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran pagi hari ini. Sekarang, Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak semua, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan untuk mengangkat tangannya. Ada? Baik, Bobby. Dipersilakan apa yang akan disampaikan kepada Ibu dan teman-teman semua mengenai pembelajaran yang telah dipahami pada pagi hari ini? Ya, benar sekali. Organ pernapasan manusia itu sangat penting untuk dijaga kebersihan, kesehatan, dan juga di lingkungan sekitarnya. Baik, bagus sekali pendapat yang telah disampaikan oleh teman kita, teman kalian yang menyampaikan bahwa sangat penting untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga organ pernapasan pada manusia. Nah, selanjutnya kita telah berada pada akhir acara dan pembelajaran kita telah selesai. Kita akan bertemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Nah, selanjutnya Ibu akan akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan melakukan doa bersama. Kepada Bobby, silakan untuk dipimpin doanya. Amin. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan tetap semangat untuk belajar, untuk menggapai cita-cita kita di masa yang akan datang. Terima kasih, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.